Udah 1000 aja yang nonton nih. Ya, ini adalah peta IHSG. Beberapa hari kemarin, kalau kita gambar dari end of tail-nya di sini, ini kena di resisten. Tapi hari ini tadi dia berhasil breakout, cuman balik lagi ke bawah. Jadi close. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Halo guys, apa kabar semuanya? Ada Arwin W, Samuel Aji, Aling Karina, MV Hearts, Yuli Hong, Hendrianto Alamsyah, Meliana Chin, Enda Twis, dan kawan-kawan semuanya. Apa kabar? Everyone. Every nothing, udah baikan telinganya? Enggak nih, masih aja. Saran dari dokter udah aku ikuti. Obatnya udah aku minum juga, tapi masih begini. Andi.prabowo 71465. Apa kabar? Everyone. Selamat malam Tommy, malam Rekezus. Pakai jambul karena hari ini IHSG-nya sempat naik terus turun lagi, jadi kayak jambul gitu. Ada aja. Mei Juria 32, Simin Wilson, kirain pakai gelas GoTo. Iya juga ya, ntar aku beli deh. Time Capsule Indonesia, kenapa sesi 2 pada terjun bebas? Ntar aku bahas juga deh. Oke, udah hampir 1000 aja nih yang nonton. Aku akan mulai bahas dari IHSG dulu sebelum aku bahas GoTo ya. Oke, udah 1000 aja yang nonton nih. Ya, ini adalah peta IHSG. Beberapa hari kemarin, kalau kita gambar dari end of tail-nya di sini, ini kena di resisten. Tapi hari ini tadi dia berhasil breakout, cuman balik lagi ke bawah. Jadi closingnya di bawah resisten gitu. Nah, terus kalau kita perhatikan dari bulan Januari, 25 Januari 2022, dari bottom sampai paling tingginya ini IHSG udah naik 12%. Kalau sampai ke closing itu sekitaran 10%. Which is chart monthly IHSG itu bentuknya udah kayak gini, udah hampir vertikal. Dan ini udah rawan banget, sehingga nanti di bulan Mei kalaupun naiknya terbatas banget, mentok di 7.300-an, dan malah justru rawan profit taking atau rawan koreksi. Nah, jadi teman-teman kalau ditanya kenapa tadi sesi 2 banyak yang turun, banyak guyuran di sesi 2, karena ya simple aja, karena IHSG-nya ketinggian gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua yang dorong IHSG naik apa? Udah pastilah GoTo, Gojek Tokopedia, di mana transaksinya hari ini tadi sampai tengah hari aja tuh ya, itu mencapai sekitaran 21% dari total transaksi di bursa. Jadi sekitaran 3% dari 14%, 3 triliun dari 14 triliunan gitu. Nah, teman-teman, aku hari ini akan banyak bahas tentang GoTo. Sebelum aku bahas tentang teknikalnya GoTo, yang pastinya hari ini menarik banget, aku akan bahas intraday chartnya, karena chartnya baru terbentuk 1 hari gitu. Nah, aku akan bahas juga secara bisnisnya GoTo ini gimana ya. Jadi Gojek Tokopedia atau GoTo ini merupakan satu perusahaan teknologi yang terbesar di Indonesia by GTV gitu. Jadi diukur jadi dari GTV-nya tuh dia yang terbesar gitu. Dan terus kalau kita perhatikan secara growth-nya, memang beberapa sekuritas menganalisis bahwa growth-nya tuh akan cukup lumayan gitu. Jadi dalam beberapa tahun ke depan, dalam sampai tahun 2025
2024 kita melihat bahwa growth untuk 3 pilar bisnisnya itu masih double digit gitu ya. Nah, jadi pilar bisnisnya apa aja? Ada on demand, ada finance, dan juga ada marketplace gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau dilihat dari kacamata growth investor, memang growth-nya masih sangat tinggi sekali. Tapi kalau dilihat dari kacamata seorang value investor, maka GoTo ini nggak masuk kriteria untuk investasi karena valuasinya memang tinggi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, ini data yang aku kutip dari risetnya Sukor Sekuritas. Teman-teman bisa lihat di sini forecast by segmennya kayak gini nih. Jadi kalau dilihat secara proyeksi ke depan, ini secara segmennya di tahun 2022, 2023, 2024 tuh bakalan bertumbuh terus. Ini juga sama secara GoTo take rate itu fee, komisi, ini juga masih akan bertumbuh terus gitu. Nah, jadi memang inilah mengapa GoTo ini dibilang sebagai growing company. Kalau yang invest di sini, ini berarti mindsetnya adalah mindset growth investor, bukan sebagai value investor. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman mau perhatikan lebih detail lagi, ada tantangannya jadi growth investor dan juga jadi value investor. Buat yang nanya saham yang lain, ntar aku bahas ya gitu. Jadi aku bahas tentang GoTo dulu, garis besarnya gimana, karena pada penasaran gitu. Ya, jadi seorang growth investor tantangannya adalah growth trap. Growth trap itu artinya apa sih? Growth trap itu artinya growth-nya naik terus dan mungkin harga sahamnya juga naik, bisa jadi naik, tapi kemudian ada resiko bubble pecah dan kemudian jadi jatuh gitu. Nah, kalau value trap tuh artinya valuasi dari perusahaan tersebut terlalu murah sehingga investor tuh nggak tertarik, harga sahamnya nggak naik-naik, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya sih teman-teman, kalau yang value investing sih nggak bakalan melirik ini. Cuman kalau yang growth investing mungkin akan melirik ini, karena kalau kita perhatikan secara monthly active user dari Tokopedia, ini dia juga udah bisa nyalip Shopee gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, ini monthly web visitnya, tadinya Shopee yang menang gitu. Nah, ini dia udah bisa ngebalap Shopee gitu. Terus kemudian untuk penetration rate-nya, teman-teman bisa lihat di chart yang teman-teman bisa lihat di chart yang di bawah untuk penetration rate-nya. Di Indonesia tuh untuk e-commerce to retail sales-nya dan juga on demand penetration ini GoTo ini yang paling gede gitu ya. Jadi ini data aku kutip dari riset dari Sukor Sekuritas ya. Hopefully nanti kapan-kapan kita bisa nge-live bareng mereka juga gitu. Terus kemudian kalau kita perhatikan food delivery-nya dari GoTo ini, dia juga growing-nya lumayan. Jadi kalau kita lihat data, teman-teman yang fokusnya untuk growth investing, ini sebenarnya datanya ya cukup menarik gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan on demand food delivery-nya dia ini naik terus sampai 2022. Nah, 2023 sampai 2025 juga forecast-nya juga bakalan bagus, dan bahkan diprediksi GoTo ini akan jadi perusahaan teknologi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2024. Sekarang ini GoFood dia mendominasi Grab dari food delivery service, lebih tinggi daripada GrabFood dikit, dan kemudian juga Shopee Food dia lebih tinggi dikit gitu. Dan juga Indonesia Food Delivery total downloadnya ini juga meningkat ya. Jadi dia balapan sama Grab gitu. Nah, oke, ini sedikit review tentang kondisi fundamental dari GoTo, sehingga kalau dilihat proyeksi growth-nya kayaknya masih oke. Cuman valuasi, sekali lagi teman-teman nggak masuk kalau ngomongin tentang valuasi. Sekarang kita lihat teknikalnya gimana. To the point aja, oke ya. Jadi nanti kita akan langsung pada kesimpulan sehingga kita bisa bahas saham-saham yang lainnya. Ya, ini GoTo. Chart daily, which is chart daily-nya baru sehari karena baru melantai hari ini, dan volume transaksi tinggi. IHSG naik karena GoTo, IHSG turun karena GoTo. Sehingga kesimpulannya dalam beberapa hari ke depan, seminggu, 2 minggu ke depan, pergerakan IHSG ini masih akan sangat relate banget dengan pergerakan dari GoTo ini. Kenapa? Karena Gojek
GoTo, Gojek, Tokopedia, TBK ini dia kapitalisasi marketnya, jumlah saham beredar dikalikan dengan harga sahamnya, itu kapitalisasi ya. Jadi udah jadi yang nomor 3 gitu, yang terbesar. Jadi bukan nomor 4 lagi, karena tadi naiknya lumayan jadi nomor 3 gitu. Kesimpulannya pergerakan dia sangat mendominasi sekali gitu, bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Nah ini juga yang akan jadi satu pertimbangan buat fund manager atau aset management reksadana untuk mereka beli GoTo, collect GoTo. Kenapa? Karena pertimbangannya bobotnya terhadap penghitungan indeks IHSG itu lumayan gede gitu ya. Oke. Mi sendiri hold GoTo nggak? Ntar aku kasih tahu. Aku gimana? Ntar aku kasih tahu. Sekarang aku kasih tahu dulu untuk tadi fundamental dan sekarang technicalnya. Oke, sekarang kita lihat ya chart 1 menitannya GoTo gimana. Nah, teman-teman kalau diperhatiin technical dari chart 1 menitan di awal-awal ini memang ada satu euforia yang sangat luar biasa, langsung naik terus kemudian kayaknya retail atau institusi pun ya ada beberapa yang takut kayak wah ini jangan-jangan kayak Bukalapak gitu terus jualan. Tapi kemudian di sini kalau kita perhatikan ya sempat turun naik dan lanjut terus di akhir sesi sempat turun. Ini kalau kita perhatikan bull and bear-nya seimbang ya. Jadi bull and bear-nya di sini seimbang. Daya beli dan tekanan jualnya tuh seimbang. Supportnya di level sekitaran 374 sampai 378. Dan hari ini kayaknya banyak scalper. Tadi saya juga iseng-iseng bikin survei kecil-kecilan di IG story saya. Investor retail ternyata banyak yang nge-hold. Yang ngisi survei lumayan banyak ribuan. Jadi lumayan valid lah datanya. Retail ini ternyata banyak yang nge-hold. Mungkin karena mereka juga dapat dikit gitu. Nah sedangkan investor institusi gimana? Ini yang harus diperhatikan. Investor institusi gimana? Institusi kalau kita perhatiin masih mix, beberapa diantaranya masih mengacu pada old economy, beberapa diantaranya udah mulai open minded untuk mengacu pada growth company, untuk new economy gitu. Jadi tadi ada yang buang, ada yang beli, ada yang buang, ada yang beli juga. Istilah kata secara teknikal, secara pembentukan harga GoTo ini masih belum stabil. Jadi kalau teman-teman scalper mungkin bisa ambil di 372, 374, jual cuan 5-10% jual ya terserah gitu. Tapi pembentukan harganya kalau untuk teman-teman buy and hold ini belum stabil. Sehingga kesimpulannya gimana? Kesimpulannya teman-teman kalau mau scalping kayak tadi yang aku ngomong silahkan. Tapi kalau teman-teman yang mau beli untuk nge-hold buat swing trading ataupun buat jangka menengah itu harus sangat hati-hati sekali. Kalau saran aku sih sebaiknya nunggu chartnya terbentuk. Chartnya, patternnya terbentuk tuh berapa lama? Sekitar 1-3 bulan. Kalau 1 bulan dia ternyata chartnya turun terus atau chartnya naik terus, itu juga sebenarnya kurang oke. Nggak ada satu pijakan. Justru yang oke adalah kalau misalnya dia sideways, tapi sideways-nya tuh membentuk bullish pattern. Contohnya, aku coba buka ini ya. Anyway, ini sideways tapi dia nggak ngebentuk bullish sih gitu. Jadi at least udah ada bullish pattern dulu. Jadi kebentuk sideways tapi ada bullish pattern, misalkan cup and handle atau pattern flag kayak gitu. Nah itu yang bagus. Nah kesimpulannya trader wait and see dulu. Kecuali kamu scalper, mau scalping ya silahkan. Investor gimana? Kalau investor jangka panjang gimana? Investor jangka panjang jika mindsetnya adalah growth, kamu cara belinya tetap harus nyicil ketika dia turun, jangan pas dia naik. Jadi ketika dia turun, beli dikit-dikit boleh. Money management penting banget, risk management penting banget, position sizing penting banget. Itu nggak boleh lebih dari 20% dari total portfoliomu. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu nanti akan sangat mempengaruhi total portfolio. Ya kalau untung, kalau misalkan kamu rugi di sini juga masih sangat spekulatif banget ya. Kalau misalkan rugi, nanti juga portfolio akan ke-drag turun. Sebaiknya sih 10-15% aja dan ada kombinasi dari saham-saham lainnya. Nah, saya pribadi gimana? Teman-teman pasti banyak yang nanya, aku pribadi gimana? Aku udah bilang berkali-kali bahwa aku beli saham GoTo ini kecil. Dia ukurannya nggak sampai 5% malah dari total portfolio karena kemarin beli nggak bisa dapat banyak gitu. Belinya juga ya nggak, kayaknya dipotong deh jatahnya gitu, jadi nggak bisa dapat banyak. Jadi less than 5% of my portfolio, sehingga
Kalau aku pribadi, nothing tulus buat aku nge-hold. Aku masih akan nge-hold ini gitu. Tujuannya buat ngetes aja, mau lihat growth-nya dia kayak gimana, seberapa bagusnya gitu. Jadi nanti karena masih kecil banget, nanti kalau misalkan GoTo ini turun, aku kemungkinan akan beli nambah lagi. Dan ketika aku beli nambah lagi, nanti kita akan kasih tahu juga di Mtrade juga pasti akan kita kasih tahu gitu ya. Oke, disclaimer, thank you Ho Susian udah ingetin aku. Disclaimer ya teman-teman, untuk GoTo ini kita belum rekomend beli wait and see. Tapi kalau teman-teman punya, kesimpulannya adalah kamu kalau punyanya less than 10%, kamu boleh hold. Tapi kalau lebih dari 10%, lebih dari 20%, kayaknya mesti harus profit taking bertahap ya, karena ini masih indecision banget gitu. Oke. Jadi investor institusi yang view-nya new economy, growth investing versus yang old economy atau value investing itu masih bertarung gitu. Oke ya. Oke, dengerin tuh hold ya, ada yang bilang kayak gitu. Dengan syarat kamu punyanya tuh less than 10% of your portfolio dan kamu ngerasa kalau misalkan turun nggak masalah. Dengan syarat kalau misalkan turun kamu masih punya cash untuk ngambil di bawah lagi dikit-dikit gitu. Tapi kalau kamu nggak punya nyali untuk itu, better profit taking aja. Jadi sekali lagi kita bicara tentang beli, hold, dan jual itu tergantung dari profil resiko tiap orang, satu, kemampuan dia untuk menghadapi resiko, dan juga strategi yang tiap orang pakai. Ada yang mau investing, ada yang mau trading gitu. Oke, sekarang kita akan bahas saham yang lainnya. GoTo ini akan sangat berpengaruh sekali buat saham lain dan juga sektor lain. Nah, seperti yang tadi saya bilang, dengan kehadiran Gojek Tokopedia yang baru melantai di bursa dan kapitalisasi dia tuh nomor 3 terbesar di Indonesia gitu dibandingin saham-saham yang lainnya. Nah, ini akan sangat berpengaruh sekali buat gerak IHSG, sehingga IHSG dalam beberapa hari ke depan akan sangat volatile. Tapi volatile-nya ya karena GoTo ini. Dan sektor yang lainnya akan slow down. Ini ada yang nanya, BBCA gimana? BBCA masih akan slow down ya. Jadi BBCA masih akan slow down beberapa hari ini. Kenapa? Ya karena GoTo IPO. Teman-teman ingat waktu dulu Bukalapak IPO juga beberapa hari sebelumnya sampai 1-2 minggu setelahnya saham-saham perbankan besar dan juga saham-saham yang lain itu juga slow down. Yang old economy agak-agak lambat dulu, pelan. Nah, sekarang kita lihat untuk perbankan besarnya kayak BCA ya, yang memang kita udah bahas beberapa hari terakhir dari pertengahan Maret itu bahwa dia agak-agak ketinggian dan akan ada normal correction. BCA kalau misalkan dia turun sampai ke level 7.600, ini koreksi normal. Cash is the king pastinya, semakin turun dia semakin menarik gitu. Jadi kalau semakin naik ya udah biarin aja naik, tapi semakin turun dia semakin menarik. Jadi teman-teman perhatiannya jangan cuman ke GoTo doang gitu. Jadi sebenarnya saham-saham yang bagus ini beberapa hari ini bakalan akan ada koreksi. Terus kemudian untuk BRI juga dia berpotensi untuk koreksi bisa sampai level 4.500-an. Kalau sampai dikasih di level 4.400-an ya itu bagus banget, tapi kayaknya nggak bakal sampai di situ. 4.500 ada support lumayan kuat, MA50 dan juga high dari bulan Februari 2022. Nah, selain itu untuk BBNI dan juga BMRI pastinya juga kita akan tunggu koreksinya ya. Tapi aku akan fokus pada dua saham itu, BCA dan BRI. Untuk Bank Mandiri sih supportnya di 7550 kalau bisa koreksi sampai di situ, bahkan bisa sampai 7425. Teman-teman yang belum punya ini untuk long term investing bisa masuk di situ. Nah, ini ada juga yang bilang bahwa berasa banget saham-saham selain GoTo hari ini malah turun, ARB malah. Bener banget, untuk saham-saham yang secara kapitalisasinya kecil hari ini cenderung ARB, orang-orang banyak jual, keluarin duitnya dan masuk ke GoTo. Fenomena ini juga sama persis terjadi ketika dulu Bukalapak IPO ya. Jadi perusahaan teknologi IPO, bobot dari sektor teknologi ini akan cukup besar. Jadi intinya seminggu 2 minggu ke depan ini temanya masih akan GoTo. Dan ini juga akan pengaruh ke sektor yang lainnya buat teman-teman yang kemarin trading sektor pertambangan, properti dan lainnya. Ini hari ini aku lihat akan ada gejala dia masih akan slowing down. Kita akan lihat beberapa contoh saham
pertambangan ya. Tadi sebenarnya batu bara lumayan aktif di sesi 1, tapi kemudian sesi 2-nya turun dibanting gitu. Sedangkan saham-saham Saratoga yang kita sempat review beberapa hari kemarin kayak Saratoga dan juga AGI sempat naik, sorenya juga turun gitu. Nah, kabarnya gimana? Kita akan lihat. Aku hari ini nggak lama ya guys ya, kupingku nggak enak, jadi kupingku masih kayak dengung gitu. Mungkin teman-teman yang tahu THT yang bagus bisa DM aku. Di Jakarta nggak apa-apa. Oke, aku akan review untuk saham Antam. Ya, ini saham Antam ya guys. Jadi ini dia ngebentuk higher low beberapa kali, 1, 2, ya, dan ini dia koreksi. Dia kemungkinan akan turun sampai level di sini, sekitaran level 2500-an ya, bisa turun sampai level 2500 jangka pendeknya. Jadi jangan dibeli dulu, kalau misalkan ada ya ini udah profit taking atau jualan gitu. Kita lihat untuk M-Trade jangka menengah masih ada Antam nggak ya? Masih ada, cuan 44 sampai 49%. Hari ini kita masih nge-hold karena volume transaksinya jatuhnya masih kecil, cuman besok kita lihat kalau jatuhnya lumayan gede kita akan jual untuk jangka menengahnya gitu. Obat flu-nya diminum, udah tak minum, nggak ngefek. DM aja deh yang kasih tahu dokter, aku nggak bisa sambil baca chat. Intinya Antam masih bakalan bisa ada koreksi normal gitu, dan view-nya jangka pendek turun karena pergotuan ini. Pergotuan, karena semua fokusnya masih di GoTo, jadi duitnya masih buat masuk ke situ. Cuman untuk mungkin jangka pendek kita akan exit dulu untuk saham-saham komoditinya kayak Antam, Tins kayak gitu ya, yang swing trading hari ini harusnya kena exit keluar, termasuk saham properti. Tapi kalau teman-teman perhatikan komoditi super cycle atau komoditi boom ini masih akan berlanjut, sehingga nanti meskipun ada koreksi normal, mungkin dalam 2-3 minggu abis lebaran lah itu bisa naik lagi. Jadi highlight di sini untuk komoditi kita masih akan buy on weakness atau nungguin di bawah gitu. Oke. Oke, terus ya Antam, ARB, terus ini Tins juga sama. Tins dia bisa turun, bisa koreksi sampai level 1800-an ya. Bisa turun sampai level 1800-an. Jadi teman-teman yang swing trading mulai agak-agak waspada ya. Agak-agak hati-hati dulu gitu, karena ini wajar banget dia akan turun, wajar. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk saham komoditi lainnya, which is yang aktif hari ini tadi. Ini ada sektor pertambangan, Adaro, ITMG, PTBA Indi, kabarnya gimana? Ya, jadi ini Adaro kena resisten kuat, kemungkinan dia akan retrace atau koreksi normal kalau kita ambil dari Fibonacci yang baru. Ini kan Fibonacci lama ya, Fibonacci baru di sini dia bakalan retrace bisa sampai level 3000-an. Level 3000-an. Jadi kalau teman-teman dia koreksi sampai level 3000-an atau 2900-an, ini satu momen yang bagus untuk kita mungkin bisa buy on weakness lagi, nunggu candle reversal. Ntar kita kasih tahu di M-Trade, oke? Terus kemudian ITMG, jadi masih akan ada koreksi normal dulu gitu. Nah, ITMG juga sama, dia kena resisten dari gapnya di sini, habis bagi dividen jatuh terus kena resisten di sini. Mungkin kita akan profit taking dulu, kalau misalkan besok dia turun, kita akan batasin dulu dan kita akan wait and see lagi gitu. Terus kemudian ITMG udah, PTBA. Oke, PTBA di sini ini juga sama. Sebenarnya terlepas dari GoTo, ini sebenarnya dia udah kena resisten juga dan wajar. Koreksi normalnya PTBA bakalan bisa turun kemungkinan sampai level 3450.
Kalau sampai ke 3.400 pun masih wajar, jadi bisa dimanfaatkan mungkin untuk buy on weakness. Terus ini oke, ini juga sama. Di sini teman-teman perhatikan, dia ini bagus banget chartnya sebenarnya ya. Dia koreksinya bisa sampai 2.500-an. Jadi catat aja. Nah, terus ini banyak banget yang nanyain juga tentang TOBA. TOBA ya. Nah, ini TOBA teman-teman kalau lihat kemarin sebenarnya dia breakoutnya bagus, terus hari ini keseret juga butuh IPO, terus dia turun gitu. Ini kena cut loss sih teman-teman kalau misalkan kalian buy breakout kemarin gitu. Kecuali kalau buy-nya di bawah. Kita lihat M-Trade ya, kayaknya masih wait and see. Tapi sekali lagi jatuh TOBA kita bakalan keluar nih. Kita bakalan exit besok gitu. Jadi untuk trading bakalan exit gitu. Oke, terus Harum. Harum ya. Harum juga sama, ini kena resistennya. Intinya masih akan koreksi semua lah. Ya, jadi dengan go to IPO beberapa hari masih akan koreksi. Teman-teman yang swing trading mestinya exit dulu gitu. Terus kita lihat di M-Trade kayaknya masih ada Harum. Ya, ini jangka menengahnya 12-20% cuannya. Nanti kalau misalkan besok turun ya kita akan keluar dulu gitu. Terus kita akan watch untuk sektor yang lainnya. Sektor yang jarang diliatin orang, sektor konstruksi, ini lagi pada di area support, jadi kita watch aja. Sektor konstruksi masih di area support. ADI terus USKT, ya kemungkinan kalau dia mantul bisa untuk buy on weakness gitu. Ini juga di area support, tapi mengingat IHSG juga udah tinggi banget dan semua lagi fokusnya ke GoTo. Kalau misalkan breakdown ya jangan dibeli gitu. Terus ini banyak yang nanyain juga ADMR, kayaknya jadi trending topik hari ini. Aku nggak tahu kalian punya nggak sih ADMR? Ya, ADMR ini teman-teman hari ini tadi dia ARB juga, tapi wajar lah udah naik terus ketinggian banget. Saran saya sih buat teman-teman yang punya modal dari bawah, yang udah cuan kemana-mana dari bawah, kalau mau profit taking bertahap aja, jangan dihabisin semuanya karena trennya masih naik, trennya masih cenderung oke. Tapi kalau misalkan kamu punya modal atas tuh di atas 2000 ya, atau di atas 1800. Nah, ini bisa profit taking karena kalau aku perhatiin dia bakalan masih bisa turun lagi sampai di bawah 2360 gitu. Ya, jadi di atas 1800 bisa profit taking, tapi kalau di bawah 1800 kalau mau hold boleh profit takingnya bertahap. Jadi bisa hold untuk jangka menengah, jangka panjang untuk ADMR yang punya modal bawah. Jangan beli. Ketinggian jangan beli. Terus ya ADMR sesi 2 juga turun tadi. Kita akan lihat untuk sektor propertinya breaking down, jangka pendek breakdown sehingga kita swing tradingnya banyak yang keluar. Buy on weakness, sempat buy on weakness beberapa hari kemarin di sini di support kuat. Ini keluar masih karena sentimen dari GoTo IPO. Jadi semua perhatian ke sini. Nah, untuk yang jangka menengah atau yang mau investing karena valuasi dia murah, dan waktu itu 2008 aku sempat pas market crash, aku sempat investing salah satunya saham dari sektor properti ini, saham sektor properti yaitu saham JTRA, which is tahun itu tuh RNAV-nya dan juga PBV-nya dia tuh di bawah standar deviasi -2. Kemudian di tahun 2015, jadi sekitaran 2013 atau 15 ya, sekitaran 5 tahunan, terus RNAV dan PBV-nya tuh naik di atas standar deviasi +2 sehingga jadi overvalue, dan kebetulan secara chart juga udah ketinggian banget monthly-nya, terus waktu itu aku jualan gitu. Jadi beginilah kalau investor setengah trader, nggak cuma perhatiin valuasi tapi merhatiin chart monthly juga. Nah, kesimpulannya teman-teman, buat yang swing trading di properti kena cut loss, tapi kalau kamu mau niat investasi jangka panjang untuk sektor properti ini, sebenarnya ini adalah waktu untuk kamu mulai nyicil dikit-dikit gitu.
gitu. Untuk tradingnya sih batasi risiko dulu gitu. Nah untuk properti CTRA sih semakin ke bawah semakin oke ya pastinya gitu. Terus kemudian BSDE, aku ngelihatnya lebih ke BSDE sebenarnya kalau untuk investingnya. Nah ini juga yang trading kena cut loss juga ya. Terus ini BSDE sampai 890 masih oke. Terus kemudian kita lihat SMRA ini juga semakin turun semakin oke buat investing. 4 itu aja sih propertinya yang buat investing. Yang masih menarik adalah Pakuwon Jati, ini malah dia naik. Kenapa? Karena recurring income-nya dia membaik gitu. Jadi di kondisi market yang lagi kayak gini, aku highlight sekali lagi, highlight double bold highlight. IHSG-nya lagi ketinggian, jangan hajar-hajar breakout beli breakout atas. Apalagi semua market lagi perhatiannya ke GoTo itu 1, 2 sebentar lagi mau libur lebaran, jadi slow down aja gitu, lebih nyantai aja. Kita lebih melihat pada kesempatan untuk investing buat saham-saham bagus yang turun. Tadi ada yang nyebut tentang ASII dan juga SIDO. Aku akan coba review ASII dulu. ASII ini secara valuasi udah agak naik, agak tinggi. Cuman teman-teman sejak dia breakout di bulan Februari Maret kemarin itu kita kayak hampir nggak dikasih koreksi sama sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti dikasih koreksi di ASII di 6.600 atau bahkan syukur-syukur nih ya dikasih di 6.400, teman-teman boleh tuh kumpulin gitu. Jadi beli buat investing nggak di atas ini, kita nggak mau beli di atas ini. Nah ini kalau trader harusnya jualan dulu gitu. Jadi kalau investing kita sabar-sabar aja lah, nungguin dia turun di 66 sampai 64. Kayaknya nggak bakalan sampai di 64, tapi who knows gitu. Cash is the king. Yang punya duit yang bisa masuk ditungguin aja gitu. Ya, jadi ASII kita masih nungguin koreksinya buat masuk. Aku sendiri investing di ASII masih kurang banget gitu, kayak cuman sekitaran 10% dari portfolio aku mau nambah lagi gitu. Terus kemudian SIDO, banyak banget yang nanyain SIDO. Ya, SIDO ya, ini waktu dia breaking down volume gede, kita udah antisipasi untuk trader be very careful karena bisa breakdown lagi. Dan ini breakdown lagi meskipun volumenya kecil. SIDO masih bisa turun sampai 865. Buat trader pastinya harusnya udah exit di sini. Kalau misalkan masuk di sini, ya ini udah keluar lagi antara profit taking atau stop loss gitu. Kalau belum keluar hari ini mestinya kena stop loss. Tapi untuk investor tuh menarik banget. Bisa buy on weakness sekitaran level 865 sampai 880-an gitu ya. Jadi 865 sampai 865 sampai 880-an di sini. Nah, investor yang punya duit boleh nih nyicil beli dikit-dikit karena SIDO ini secara fundamental dia bagus, net profit marginnya oke, perusahaannya sehat, dan waktu itu secara valuasi udah cukup tinggi. Jadi ini dikasih diskon, kesempatan buat investor masuk, dia rajin bagi dividen juga gitu. Instead of Unilever mungkin SIDO lebih menarik gitu. Diarwin sabar ya Miss demi 2.600 netizen nih. Oke, ini ada yang nanya IATA di WA sih, ada yang nanya IATA, kebetulan temen ya aku bahas aja. IATA naik tinggi banget 2 hari ini guys. IATA naik tinggi banget. Kenapa? Karena ada sentimen positif, ada akuisisi beberapa perusahaan tambang gitu. Jadi soon infonya IATA akan akuisisi satu perusahaan oil dan gas di Papua Barat. Oke, cara belinya gimana? Hari ini naik dengan volume transaksi tinggi, kayaknya dia nggak peduli meskipun Gojek, Tokopedia lagi melantai di bursa yang lain ARB, dia masih aja breakout dan naik 21%. Teman-teman kalau mau beli ini, tunggu buy on weakness aja, tunggu retracement. Yang punya bisa hold untuk jangka menengah boleh, sedangkan yang jangka pendek mungkin 1-2 hari lagi waspadai profit taking. Ini kebetulan ada dari Sukor Sekuritas. Ya, tadi aku coba chat, iseng-iseng aku chat gitu ya. Ada Pak Jimin, dia bisa sharing tentang, karena tadi aku pakai risetnya. Hopefully udah ready. Kalau belum ready aku bahas yang lainnya. Ani Sabtu Nuroh SMGR masih slow. Kenapa? Karena ya itu tadi batu baranya masih naik gitu. Terus ini AGII gak peduli kutu, kena kok tadi sore dia turun. Cuman
aku masih mau beli AGII kalau misalkan dia koreksi. Nih ya, sambil nungguin Pak Paulus Jimmy. AGII itu ya, kalau dia turun, dia bisa beggar. Disclaimer guys ya, kalau salah ya aku jangan dimarahin lah. Dia bisa beggar kayak ESA, tapi tetap aku ngebelinya sesuai dengan porsi. Aku maksimal beli satu saham gitu, nggak aku fullin meskipun aku melihat dia bisa beggar. Nah, AGII ini kalau dia koreksi, dia turun sampai 1.800, ini oke. Dan bahkan kalau sampai dia turun sampai 1.700, aku masih mau beli lagi. Jadi Mtrade udah punya AGII itu dari, ini mirip aku punya tradingan. Mirip aku punya tradingan ya. Ya, jadi ini udah cuan sekitaran 30 sampai 32% untuk jangka menengah. Jangka pendeknya kemarin sempat profit taking 7% dan ini buyback lagi kemarin, jadi profit taking masih cuan sekitaran 4 sampai 5%. Intinya AGII kalau misalkan dia keluar merah di atas, jangka pendek Mtrade bakalan profit taking nih, kayaknya besok bakalan profit taking kemungkinan ya. Tapi kalau dia turun terus di sini aku akan beli lagi gitu. Jadi udah bukan best price-nya buat jangka menengah, tapi aku akan beli lagi. Saratoga gimana? Dua ini menarik banget, cakep banget, dan Saratoga juga menolak turun juga hari ini, dan volume transaksinya masih cakep, masih bagus banget ya. Jadi ini Saratoga sebenarnya aku udah pernah review beberapa waktu yang lalu, memang naiknya nggak cepat. Jadi teman-teman kalau aku nge-review saham, kadang aku tuh bisa nge-reviewnya untuk jangka menengah gitu, termasuk sektor properti itu untuk jangka menengah juga. Jadi aku bukan scalper yang kayak tiap hari beli jual cepat, meskipun di Mtrade ada petunjuk scalping gitu. Aku lebih suka kayak nambung saham dan juga swing trading. Nambung sahamnya untuk jangka menengah gitu. Nah, Saratoga, to be perfectly honest, aku gak punya di portfolioku, dan kalau ditanya nyesel enggak, ya lumayan nyesel karena aku fokusnya di AGII waktu itu gitu. Jadi Mtrade punya, Ellen nggak punya gitu. Jadi kadang-kadang agak-agak beda. Bukan berarti aku nggak mau, tapi karena I was too busy, aku nggak beli ini gitu ya. Jadi Mtrade work by system and work by team juga lebih lengkap lah, lebih detail gitu, lebih real time juga. Nah, Saratoga ini aku akan tungguin koreksinya dia sekitaran 3.300-an. Kalau dikasih ya sekitaran 3.300-an gitu ya. Jadi aku akan beli ini lagi dan akan nge-hold gitu. Terus kemudian satu lagi yang aku mau watch, aku mau banget kalau ada koreksinya, yaitu saham BC. BC ini dia juga sama, dia menolak turun, hari ini merah sih, cuman menolak turun gitu. Aku kan tungguin BC sekitaran level 1225 sampai 1285. Pokoknya di Mtrade pasti akan dikasih tahu deh kalau misalkan kita mau masuk BC gitu. Jadi tiga ini menarik, dan kalau pas dia turun aku masih mau lagi gitu. Terus Saratoga, Jocuan nanya, Saratoga masih uptrend atau OTW koreksi? Jangka menengah dia masih akan uptrend, tapi short term pasti akan ada fluktuasi. Jadi di Mtrade kita kasih petunjuk jangka menengah dan jangka pendeknya. Aku lebih prefer untuk trading jangka menengah. Jadi aku akan nunggu dia turun dulu gitu. Aplikasinya apa? Namanya EMTRADE, Mtrade, tapi signal tradingnya hanya khusus untuk VIP user, karena kita dedicated untuk VIP user tuh. Mereka nggak cuma dapat trading signal, tapi pertanyaan mereka kejawab 100% tuh kejawab semua. Dan juga selain itu ada analisisnya, jadi tahu kenapa beli dan jual. Oke, kita akan coba untuk invite Sukor Sekuritas yang bikin riset tentang GoTo. Menurut aku risetnya bagus dan komprehensif, sehingga bolehlah aku invite dadakan di sini. MDKA ora diomong 12, kok sih yo habis Sukor atau ini MDKA masih sempat nggak ya? Aku coba bahas MDKA. Oke, ntar. Halo. Hai. Nanti habis sama Sukor aku masih akan bahas saham-saham yang lain. Tadi ada request MDKA dan lain-lain. Dikit aja nih, Jim, sorry ya, aku tembak kamu dadakan banget nih, nggak ada plan tadi. Cuman aku suka sama risetnya Sukor nih, komprehensif banget. Which is tadi kan aku sempat bilang bahwa untuk growth investor mungkin bisa tertarik dengan GoTo, sedangkan kalau untuk value investing enggak. Nah, aku pengen kamu ceritain nih tentang potensi growth-nya dari GoTo ini gimana sih, dari 3 segmen, 3 lini bisnisnya dia gitu. Mungkin nggak lama-lama, sekitaran 10 menit aja, karena nanti dari Mtrade juga akan ada sharing tentang saham yang lain. Oke, jadi gini sih Miss, kalau kita tadi memang tadi pagi sebelum market buka kita udah rilis report initiation kita buat GoTo ya gitu.
salah satu investment tesisnya memang kita suka nih karena GoTo ini punya potensi growth yang kita percaya bisa di atas dari average industrinya gitu. Ini yang kita suka sih karena ya sekali lagi mereka kan juga ekosistem digital terbesar, baru aja merger dan punya sinergi di sana kan gitu. Jadi kalau berdasarkan kita ya, kalau dari kita yang ngelihat sih berdasarkan hitungan kita market share-nya dari GoTo ini, bentar saya lihat ini. Dia kan punya 3 bisnis ya. Pertama on demand, kedua e-commerce, ketiga fintech. Kalau on demand-nya dia itu berarti yang kayak ya teman-teman tahu lah ya, food delivery, GoRide gitu-gitu lah ya. Itu sekarang di 2020 itu market share-nya sekitar 52% di industri. 52% berarti dia udah market leader sih sebetulnya gitu. Kita juga waktu itu bikin OTG report, on the ground report, kita survei kan banyak merchants dari food delivery ini, restoran-restoran juga membuktikan bahwa ternyata GoTo ini memang market leader di segmen ini gitu. By 2024 nanti kita ngelihatnya industri ini di on demand dia bisa dari 52% naik ke 55%. Jadi tetap mempertahankan status dia ya sebagai market leader gitu. Sedangkan e-commerce-nya sendiri ini yang agak kompetisinya ke depannya kita lihat bakal berat ya karena ya masih ada Shopee di sana kan. Shopee kita tahu agak beda dengan GoTo ya karena Shopee ini kan parent company-nya ini kan dia punya Cashco kan sebetulnya dari gaming bisnisnya dia. Mungkin teman-teman pernah dengar nih Garena itu kan cukup lukratif gitu, profitnya lumayan gede, jadi bisa nge-support untuk Shopee ke depannya gitu. Market share-nya dari Tokopedia kita ngelihat di 2020 itu sekitar 25%, bisa naik ke sekitar 28% di 2024 gitu. Nah kan fintech-nya itu perkembangannya yang paling cepat sih kalau kita lihat Miss, dari 12% di 2020 bisa ke 20% di 2024 gitu. Oke, menarik. Ya, lanjutin. Mungkin satu lagi yang kita suka dari GoTo adalah sebetulnya kita percaya GoTo ini lagi dalam perjalanan menuju profitability gitu. Mungkin kalau waktu itu teman-teman tahun lalu ya waktu pertama kali Bukalapak mengumumkan dia mau IPO, kelihatan kan bukunya kan banyak merahnya gitu. Terus sekarang GoTo mau IPO, bukunya lebih merah lagi gitu. Mungkin ini sedikit jadi concern gitu ya buat para investor. Tapi kita ngelihatnya sih memang GoTo ini punya itu ya, kayak dia punya opportunity buat mencetak profitability. Meskipun ini saya harus disclaimer, ini kita disclaimer ya misalnya gitu. Meskipun baik hitungan kita sendiri juga sampai 2024, 2025 itu sebenarnya di level EBITDA-nya masih minus gitu. Tapi kenapa kita bilang mereka lagi berjalan nih menuju profitabilitas? Karena kita ngeliat ruginya dari tahun ke tahun itu semakin menurun gitu. Kita sih pakai metriknya itu EBITDA as percentage of gross revenue gitu. Intinya adalah buat teman-teman yang nggak mau terlalu ribet, intinya adalah kerugian GoTo secara persentase itu turun dari tahun ke tahun gitu. Ditambah lagi contoh ya Tokopedia. Mungkin teman-teman kalau teman-teman tahu nih istilah yang namanya take rate, yaitu komisi lah ya, bahasa kerennya komisi aja. Komisinya Tokopedia yang dia ambil dari merchant itu salah satu yang paling rendah di industri untuk sekarang gitu. Shopee aja kompetitor terbesarnya itu take rate-nya udah 2 kali lipat di atas Tokopedia gitu. Nah berarti kita ngeliat kalau misalnya ke depannya Tokopedia mau fokus untuk cari profit dengan tingkatin take rate itu sebenarnya bisa banget gitu ya. Cuma memang kita percaya kalau dalam kompetisi industri yang cutthroat gini ya, yang benar-benar saling senggol-senggolan, bacok-bacokan ya, mungkin nggak bisa naikin secara agresif gitu, karena begitu dinaikin secara agresif customer-nya maupun merchant-nya bisa pindah gitu. Tapi kita suka di sana sih karena kita lihat ruang perkembangannya GoTo itu mau dari growth mau dari profitability masih besar gitu Miss. Oke. Ini ada yang nanya, apakah tech companies jarang kasih dividen? Singkat aja jawabannya jarang, karena mereka growth company ya. Jadi saya bukan cuma tech company, semua yang growth company itu jarang bagi dividen karena duitnya dipakai buat gulung terus, apalagi ini masih rugi. Terus ini dia nanya juga kayak 10 tahun ke depan gimana gitu. Misalkan dia udah untung ya, who knows, growth company bakalan jadi value company, bisa jadi bagi dividen, tapi kayaknya sih enggak gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Jim? Mungkin tadi kayaknya saya udah dengerin sih dari awal misalnya live malam ini kayaknya udah cukup banyak dibahas. Lengkapin deh, ada yang kurang apa? Mungkin harus itu ya. Mungkin kalau kita bicara tentang GoTo sih memang harus dibahas tentang salah satu resiko GoTo ya. Meskipun kita suka sama GoTo, kita initiate GoTo, kita punya target price di angka 436, tapi kita juga harus kasih tahu ke teman-teman bahwa tech company yang terutama yang seperti GoTo yang lagi cash burn dengan jumlah besar itu
juga kedepannya belum tentu pasti akan mencetak profit gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau pegang barang, apalagi terutama tech company ya, itu harus ngerti dengan resikonya gitu. Dan itu berarti kalau tech company itu biasa kan dia kan diukur itu dengan growth-nya yang tinggi ya gitu. Nah ini teman-teman mungkin yang nggak terlalu inget, nggak terlalu tahu juga adalah contoh kayak Bukalapak, kenapa beberapa bulan terakhir itu sempat jatuh banget. Ini dari kacamata kita seorang analis ya gitu. Jadi waktu itu Bukalapak, ini a bit disclaimer juga sih, dia waktu itu kayak kasih hasil laporan kuartal ketiganya, ternyata itu a bit below expectation kita para analis gitu. Dan itu dihukum market dengan luar biasa, harganya turun terus kan. Jadi memang itu adalah salah satu resiko dari kalau kita mau beli di saham seperti ini. Apalagi buat teman-teman yang mau keep ya. Kalau untuk trading ya, I think misalnya lebih tahu lah. Tapi yang buat keep, teman-teman harus tahu kalau laporan keuangannya tiba-tiba keluar dan hasilnya kurang bagus, biasanya itu bisa langsung ya turun gitu. Itu juga hal yang sama berlaku di tech company, di bursa lain. Contoh kayak di US. Aku ingat banget waktu Netflix, waktu pertama kali sejak dia melantai di bursa, dia mengakui bahwa kompetisi itu mulai memakan growth dia. Di hari itu dia 25% merahnya gitu. Itu hal yang sama terjadi di banyak company gitu. Kalau growth-nya udah kelihatan pelan nih, memelan karena faktor-faktor eksternal, biasanya ya akan volatile gitu. Jadi mungkin teman-teman harus ngerti ya, ada potensi di sana juga gitu. Oke. Target dari Sukor 436 sekitaran 430-an tuh berarti upside dari harga terakhir 13%, sedangkan dari harga IPO sekitaran 29%. Disclaimer teman-teman, MTrade belum rekomend untuk GoTo. Jadi ini Pak Paulus Jimmy dari Sukor Sekuritas gitu call buy untuk GoTo. Sedangkan kalau dari aku sendiri sih kita masih wait and see, menunggu pembentukan chart secara teknikal. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi nih ya, investasi untuk jangka panjang lebih diatur pada money management-nya, berinvestasilah sesuai dengan nominal yang teman-teman siap dengan resikonya. Kira-kira itu. Gitu sih. Terus ada komen lagi nggak, Jim, untuk GoTo? Mungkin hari ini menarik ya Miss ya, karena tadi sebelum market buka nggak cuma kita sebetulnya yang ngeluarin initiation report buat GoTo ya. Dan kalau saya lihat sih kebanyakan itu termasuk dari kita sendiri. Kenapa kita bisa punya buy call buat GoTo? Karena sebenarnya dalam kita ngevaluasi GoTo, kita tuh pakai multiple-nya, kan relative valuation. Kita pakai multiple-nya itu kita kasih premium ke GoTo gitu. Sama seperti waktu Bukalapak pertama kali IPO kemarin tahun lalu gitu. Kita juga kasih premium di valuasi mereka gitu. Simply ya karena kita percaya dengan story mereka, dengan manajemen mereka, dengan execution level mereka gitu. Cuma kembali lagi ya, karena yang namanya premium itu kan sangat subjektif ya. Jadi setiap analis bisa punya angkanya sendiri gitu. Dan ya kalau ini kita pantau terus ya. Kalau misalnya GoTo ke depannya hasil laporan keuangannya bisa lebih baik di atas ekspektasi kita, tentunya premium yang kita kasih bisa lebih tinggi lagi gitu. Jadi TP-nya bisa naik gitu. Tapi hal yang sama berlaku kalau misalnya LK-nya tidak seperti harapan kita ya. Nah, itu kita juga bisa diskonin ke premiumnya. Jadi TP-nya bisa turun gitu. Memang agak subjektif sih. Jadi teman-teman harus ngerti ya bahwa dalam tech company itu memang kita nggak ngevaluasi dengan cara yang normal seperti biasa ya, pakai PE atau PBV itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik harus belajar baca research-nya sih sedikit-sedikit gitu. Oke deh. Aku akan review untuk saham teknologi lainnya yang trending topik juga. WIRG, Wir Asia Tbk. Aduh, ini sampai chartnya tuh kayak udah nggak kelihatan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari berturut-turut auto reject atas tadi sempat turun terus kemudian naik lagi. Ya guys, jangan dibandingin lah. Ini kapitalisasinya beda. Mungkin kalau Jimmy bisa bandingin tuh ya, kapitalisasinya WIRG berapa, GoTo berapa, mungkin nanti bisa dilengkapi juga. Terus ada yang bilang tadi gini, GoTo transaksi 3T, tapi kok nggak auto reject atas ya? Justru malah aku lihat ini tadi lumayan sehat. Kenapa? Karena bull and bear, karena daya beli dan tekanan jual, retail institusi itu mereka punya persepsinya masing-masing. Jadi kayak ada yang suka growth company, ada yang suka new economy, ada yang suka melihat prospeknya ke depan, ada yang suka karena GoTo ini kapitalisasinya gede dan dia bakalan jadi driver IHSG. Tapi ada yang nggak suka karena satu, dia masih rugi, dua, takut nanti kalau kayak Bukalapak gimana, dan yang kedua ini kayaknya lebih banyak penyebab, yang kedua ini lebih banyak sehingga membuat banyak orang baik institusi maupun retail tuh jualan gitu. Nah, jadi tadi aku lihat tuh kayak pertarungan bull and bear-nya tuh bagus banget.
bagus banget. Jadi pembentukan chartnya akan lebih oke. Kenapa aku bilang lebih oke? Sideways-nya tuh akan lebih oke daripada chart kayak gini. Kalau udah kayak gini tuh teman-teman mau gimana? Mau masuk juga nggak bisa. Ini paling tinggal yang beli di IPO nge-hold aja. Jangan teman-teman hajar beli di atas. Nanti cilaka kalau yang di bawah profit taking, ya udah teman-teman jadi tempat penampungan buangan saham. Mungkin bisa dibahas ya. Jadi secara secara kapitalisasinya gimana gitu, likuiditasnya gimana? Karena dibandingin nggak apple to apple banget gitu. Ya kalau dibandingin jelas nggak apple to apple ya menurut saya. Yang satu udah begitu masuk langsung jadi big caps-nya indeks kita. Yang satu terakhir saya cek market cap-nya masih sekitar 8 triliun gitu. Yang satu 450 triliun mungkin tadi closing. Mungkin ya nggak bisa dibandingin ya tentu ya Nis ya. Dengan WRG ini memang story-nya juga beda sih. Kalau dia kan lebih ke arah metaverse ya kalau kita dengar ya gitu. Mungkin tadi nambahin dikit kali ya buat pergerakan GoTo hari ini. Sebenarnya yang nggak tahu tadi mungkin teman-teman mungkin ada yang miss atau gimana. Yang seru itu tadi kita ngeliat adalah foreign buy-nya sih sebetulnya gitu. Ini menandakan, kan kita tahu ya awal GoTo IPO ini memang dia sengaja buat domestic offering only gitu. Asing itu nggak dikasih beli waktu book building gitu. Tujuannya apa? Kalau investor asing mau beli, dia beli di market. Hari ini dia baru bisa beli gitu. Dan itu kelihatan dari foreign net buy-nya tuh tinggi banget. Dari awal opening sampai market closing itu bener dahsyat banget, luar biasa lah gitu. Kalau nggak salah lihat kayaknya netnya itu 250 miliar kalau nggak salah gitu. Itu menandakan apa ya? Ini agak-agak nyeleneh dikit ya misalnya, tapi ibaratnya kalau asingnya beli, berarti yang jual adalah yang lokal gitu kan. Karena kalau enggak ya siapa lagi gitu. Dan kita tahu bahwa banyak fund itu yang beli GoTo, itu waktu di book building banyak banget fund yang beli GoTo, karena ya ada yang suka juga, ada yang karena harus ngikutin dengan bobot indeks gitu. Dan kalau kita ngelihat sih secara simpel, tadi asingnya beli, yang jualan seharusnya gabungan antara retail dan fund-fund tadi gitu. Tapi ya kembali lagi ya teman-teman ya, ini saya setuju kalau dibilang kalau misalnya nggak arah hari ini tuh lebih bagus gitu. Iya, karena lebih sehat betul. Jadi ada pertukaran barang lah ya gitu. Biasanya sih nggak cuma kita. Ini mungkin agak nyeleneh jadi disclaimer dikit ya. Nggak cuma para retail kok. Biasa para fund juga bisa FOMO kok kalau ngeliat harganya masih naik lagi setelah dibuang gitu. Karena sekali lagi dia mungkin awalnya beli buat portofolio dia bisa mirip sama indeks kan gitu. Tapi begitu dia jual, ternyata GoTo-nya masih naik lagi. Dia udah nggak punya barang gitu. Nah jadi mau nggak mau untuk bisa nandingin indeks ya dia harus ambil posisi lagi, mungkin nggak terlalu banyak tapi dia perlu ambil posisi lagi gitu. Ya ada kemungkinan seperti itu ya, tapi ya kita tahu bahwa kalau saham sejenis GoTo ini memang volatile banget, jadi memang harus kita ngelihatnya itu day to day sih gitu. Oke. Aku simpulkan ya teman-teman ya, karena tadi kayaknya banyak yang nggak ngikut dari awal. Kesimpulannya gimana tentang GoTo ini? Ini menarik banget, satu hal yang baru. Aku sendiri nggak close minded kayak ini masih rugi, aku nggak mau beli, nggak. Aku punya dikit banget dari portfolio aku, dan nothing tulus aku hold itu, mau turun mau naik terserah gitu. Jadi aku kayak hold aja buat ngetes aja, tes ombak aja gitu, kayak less than 5% of my portfolio, karena waktu itu mau beli sekitaran 5% of my portfolio kayak nggak dapat gitu, jadi dikurang-kurangin, ya udahlah sedapatnya aja lah, kecil gitu. Kesimpulannya teman-teman yang udah punya, kalau kamu mau ngehold, pastikan tidak mendominasi portfolio kamu, karena masih indecision banget gitu. Tapi Sukor punya target cukup tinggi, masih ada upside sekitaran 15% dari harga terakhir, harga penutupan hari ini. Saran saya GoTo nggak melebihi sekitaran 20% your portfolio, ideal 10-15% gitu. Terus kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang trader, yang scalping, silahkan aja pakai chart intraday. Ini udah kebentuk supportnya, support resistannya udah kebentuk. Tapi kalau untuk yang swing trading kayaknya wait and see dulu. Yang mau trading jangka menengah wait and see dulu gitu. Terus dampaknya apa IPO GoTo ini terhadap keseluruhan market? Yang pertama IHSG bakalan bumpy. Teman-teman baru pertama kali kan, mungkin pertama kali dalam, aku sendiri jarang banget ngelihat chart IHSG tuh kayak gini. Bisa IHSG tuh kayak naik turunnya tuh, candle-nya tuh solid gitu ya, ekornya kecil-kecil. Nah ini tuh kayak IHSG-nya breakout, kemudian turun, candle-nya tuh tinggi banget gitu, kayak udah kayak saham gorengan aja. Nah jadi pemandangan seperti ini teman-teman masih akan lihat, sehingga ke depan kita akan melihat IHSG cenderung lebih sideways dalam 1-2 minggu ke depan, bahkan mungkin 3 minggu ke depan sampai libur lebaran berakhir. Dan kesimpulannya,
karena semua mata masih tertuju pada GoTo ini, kayak yang tadi Jimmy bilang, ada yang hilang barang, terus dia mau beli lagi, jadi masih sangat volatile sekali. Kesimpulannya sektor-sektor yang lain masih akan slow down. Komoditi, properti yang lain-lainnya akan slow down dalam jangka pendek gitu, kurang dari 1 bulan. Tapi nanti ketika perekonomian recover, pastinya ini sektor yang lain juga akan gerak, bukan cuma GoTo aja. Satu hal yang mau saya highlight di sini, teman-teman, jangan fokusnya ke GoTo doang, tapi kalau saham-saham yang lain, saham big cap perbankan, saham Astra International, dia lagi turun-turun kayak gitu. Sido sekarang juga lagi turun banget. Teman-teman yang long term investing manfaatkan ini untuk buy dikit-dikit buat investing. Cash is the king, selalu cash is the king, jadi belinya nyicil gitu. Terus lagi yang mau saya highlight adalah santai aja, slow aja, nggak usah terlalu terburu-buru ya. Jadi market ini masih akan koreksi, saham-saham yang lain masih akan koreksi, nggak usah terlalu terburu-buru, nggak usah stres gimana, karena nanti habis lebaran bakalan recover lagi gitu. Oke, itu aja dari saya dan dari Pak Jimmy. Jangan lupa follow Instagram Sukor Sekuritas, dan teman-teman dari Sukor follow Instagram Ellen May Official juga. Kita sama-sama cuan bareng. Dan teman-teman yang mau join Mtrade, langsung klik link di bio saya atau ke Mtrade ID mumpung ada promo lebaran. Dan pastinya teman-teman yang mau trading, boleh dong trading sama Sukor Sekuritas juga. Thank you. Salam profit. Bye-bye. Sabar. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.